Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tugas fitokimia kami yang bertemakan tentang tanin. Kami beranggotakan saya sendiri, Devi Restina Tambunan, Dumaria Sitorus, Herika Aisyah, Febiola Kristiani Huta Barat, Suci Amelia, Suci Dian Utami, dan Wila Fatia Zahra. Dosen pengampu dari materi ini adalah Ibu APT Kairani Fitri, SSI MKes. Di sini judul dari materi kami adalah analisis senyawa tanin dan aktivitas antibakteri fraksi buah siri atau piper betel terhadap Streptococcus mutans. Jurnal ini diambil dari jurnal MIPA Unsrat. Volume dan halamannya diambil dari volume 9 nomor 2 halaman 75 sampai 77. Tahun jurnal ini adalah tahun 2020 dan penulisnya adalah Venila Makatamba, Fatima Walia, dan Gerald Rundegana. Analisis senyawa tanin dan aktivitas antibakteri fraksi buah siri piper betel terhadap Streptococcus mutans. Latar belakang, tanin adalah salah satu senyawa aktif metabolit sekunder yang mempunyai beberapa khasiat seperti antigen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan. Senyawa tanin terdiri dari dua jenis, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Siri atau piper betel merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Piperchiae. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal daun siri sebagai bahan yang dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil di mulut, menghilangkan bau badan, menghentikan perdarahan di gusi, dan sebagai obat kumur. Berbagai komponen utama dari daun siri menunjukkan adanya efek antiseptik, bakterisidal, dan antioksidan. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit gigi terlokalisir yang merusak jaringan keras gigi yang terjadi karena adanya interaksi dari beberapa faktor, yaitu host atau gigi, bakteri, substrat atau diet, dan waktu. Karies disebabkan karena terabaikannya kebersihan rongga mulut sehingga terjadi penumpukan plak. Bakteri yang berperan penting dalam pembentukan plak adalah bakteri yang mampu membentuk polisakarida ekstraseluler, yaitu bakteri dari genus Streptococcus. Ekstraksi. Sebanyak 550 gram simplifia kering dimasukkan ke dalam bejana, macerasi dan ditambahkan pelarut etanol 96%, 2750 ml selama 5x24 jam dengan beberapa kali pengocokan. Ekstrak hasil macerasi kemudian disaring menggunakan kertas saring 16x16 cm sehingga diperoleh filtrat dan residu. Filtrat yang diperoleh kemudian dievaporasi pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak total. Fraksinasi 40 gram ekstra yang dihasilkan dilarutkan dalam etanol yaitu air atau 100:200 dengan penambahan 3 ml asam askorbat 10 ml, kemudian etanol diuapkan sehingga hanya tersisa ekstra air. Ekstra air buah sirih selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambah pelarut N-heksan 200 ml, kemudian dikocok hingga homogen. Sampel dibiarkan selama 10-15 menit hingga terdapat dua lapisan, masing-masing kedua lapisan yaitu air dan N-heksan ditampung dalam wadah yang berbeda. Perlakuan yang sama dilakukan pada pelarut kloroform dan etil asetat. Masing-masing fraksi selanjutnya dievaporasi sampel di dalam fraksi N-heksan, kloroform, etil asetat, dan air. Uji fitokimia senyawa tanin pada ekstrak buah sirih. Masing-masing fraksi heksana, fraksi kloroform, fraksi etil asetat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan direaksikan dengan larutan feriklorida 1%. Jika fraksi mengandung tanin, akan terbentuk warna hijau kehitaman atau biru tua, sesuai dengan yang telah dilakukan. Selanjutnya, identifikasi menggunakan larutan gelatin dilakukan dengan menambahkan larutan gelatin pada masing-masing fraksi. Jika terbentuk endapan putih, maka positif mengandung tanin. Selanjutnya dilakukan uji fitokimia untuk membedakan antara tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis dengan menambahkan formaldehid 3% plus
HCl1N atau 2:1. Untuk menentukan adanya tanin terkondensasi, jika terbentuk endapan warna merah muda maka positif mengandung tanin terkondensasi. Filtrat hasil uji tanin terkondensasi diuji dengan periklorida 1%. Untuk menentukan tanin terhidrolisis, jika menunjukkan warna biru tinta atau warna hitam maka fraksi positif mengandung tanin terhidrolisis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang identifikasi senyawa tanin dengan KLT. Pencarian LW dengan KLT dilakukan menggunakan fase gerak N-butanol, asam asetat, air, atau BAA, 4:1:5. Etil asetat, kloroform, asam asetat 10% atau 7:2:1. Metanol, kloroform, 4:1. Dan N-heksana dan etil asetat 6:4. Identifikasi dengan KLT menggunakan plat Silica-gel GF254. Plat KLT diaktifasi terlebih dahulu di dalam oven pada suhu 100 sampai 110 derajat Celcius selama lebih kurang 60 menit. Setiap campuran fase gerak dimasukkan dalam chamber lalu ditutup rapat dan dilakukan proses penjenuhan selama 30 menit. Fraksi N-heksana, kloroform, dan etil asetat kemudian ditotolkan pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat menggunakan pipa kapiler. Plat KLT yang sudah ditotolkan dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak yang telah jenuh. Selanjutnya, chamber ditutup rapat hingga fase geraknya mencapai jarak 1 cm dari tepi atas plat. Kemudian, plat diangkat dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Noda yang terbentuk diperiksa dengan lampu UV vis 254 nanometer dan 366 nanometer, dan masing-masing noda diukur harga RF-nya. Pengembangan yang menunjukkan noda terbanyak dan terpisah dengan baik itu yang akan digunakan selanjutnya. Pemisahan dengan LW N-heksana banding etil asetat 6:4 yang memberikan pemisahan terbaik pada KLT. Noda yang terbentuk diperiksa dengan lampu UV vis 366 nanometer dan diukur harga RF-nya. Noda pada KLT selanjutnya dikeruk dan diidentifikasi dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wila Fatia Zahra. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Suci Dian Utami, yaitu pengujian antibakteri Streptococcus mutans. Pengujian antibakteri fraksi N-heksan, kloroform, dan etil asetat dilakukan pada berbagai konsentrasi 3%, 4%, 5%, dan 6%. Pada pengujian aktivitas antibakteri digunakan metode sumuran sebanyak 50 fraksi uji. Kontrol negatif atau CMC, kontrol positif yaitu amoksisilin. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam untuk bakteri dan diamati diameter hambat. Zona penghambatan antibakteri diukur berdasarkan jari-jari atau mm. Penghambatan berupa area bening di sekeliling sumur uji. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.